Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran kita perlu tahu apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan atau lebih dengan penyebut yang sama maupun berbeda. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian dua pecahan atau lebih. Kemudian siswa dapat menentukan sifat-sifat perkalian, dan kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama maupun berbeda. Kemudian yang terakhir, siswa juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, kita review sedikit materi yang kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang macam-macam bilangan pecahan. Ada apa saja? Ada pecahan biasa. Ya, ada pecahan campuran. Ya, pecahan campuran, ada pecahan desimal, kemudian ada pecahan persen, ada pecahan per mil. Oke, langsung masuk ke materi hari ini. Ibu guru sudah share ke grup ya PPT-nya. Silakan dibuka infonya. Enggak apa-apa. Kita buka PPT-nya. Sudah semua? Sudah ya? Yang pertama ada definisi dari bilangan pecahan. Apa bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan itu biasanya atau selalu dinotasikan dengan A per B, di mana A ini adalah sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebut. Lanjut masuk ke operasi penjumlahan pada pecahan. Penjumlahan pecahan ini apabila penyebutnya sudah sama, misalnya Bu Guru punya 1/3 dijumlahkan dengan 2/3. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 3, kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Jadi 1/3 ditambah 2/3 hasilnya 3/3. 3/3 itu hasilnya 1. Nah, kalau penyebutnya berbeda, misalnya Bu Guru punya 2/3 ditambah 4/7, kan nggak sama. Satunya ada yang penyebut 3, satunya ada yang penyebut 7. Kita harus cari KPK-nya dulu. KPK-nya dari 3 dan 7 itu berapa? Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada operasi hitung pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, kalau pecahan ini juga sama saja kayak penjumlahan tadi. Kalau misalnya penyebutnya sudah sama, berarti langsung saja dikurang. Nah, kalau penyebutnya berbeda, harus cari KPK-nya. Ya, pinter. Ini mestinya sudah tahu ya, karena di sekolah dasar kan kalian sudah pernah diajari tentang bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya di slide berikutnya ada operasi hitung pada bilangan pecahan, yaitu perkalian. Di mana perkalian ini biasa dinotasikan dengan A per B dikali dengan C per D. Di mana kalau perkalian ini langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalnya Bu Guru lihat slide-nya, ada 2/4 dikali 3/7. Jadi kita langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 4 dikali 7 hasilnya 28. Ya, berarti hasilnya 6/28. Lanjut ke operasi hitung pada pembagian bilangan pecahan. Ini juga sama, dinotasikan dengan A per B dibagi C per D. Gimana kalau pembagian itu bisa dihitung ke perkalian, tapi syaratnya gimana? Harus dibalik. Ya, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Nah, misal Bu Guru punya 4/5 dibagi dengan 3/4. Nah, langkah selanjutnya kita ubah ke perkalian, kemudian kita tulis 4/5 kali, kan tadi pertama 3/4, kita balik jadi 4/3. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, kita kali 4 hasilnya 16, diperkan dengan 5 dikali 3 hasilnya 15. Hasilnya adalah 16/15. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3, yaitu berlaku untuk komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Dimana
Kalau komutatif itu bagaimana? Sifat pertukaran. Misalnya Mbak Eka punya 1/2 dikali 1/3, yaitu dibalik sama saja, hasilnya nanti sama. Berarti kalau 1/2 dikali 1/3 hasilnya sama saja dengan 1/3 dikali 1/2. Nanti hasilnya sama saja meskipun dibolak-balik. Jadi kan berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan, dimana misalnya ada 1/2 dikali terus dalam kurung 1/3 dikali 1/4 tutup kurung. Nanti sama saja kita mengalihkan terlebih dahulu 1/2 dengan 1/3 terlebih dahulu, kemudian baru dialihkan dengan pecahan yang berikutnya, sama saja dikelompokkan. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif, dimana sifat distributif itu juga berlaku pada bilangan pecahan perkalian, yaitu dengan cara menyebar. Setelah itu misalnya kita masuk ke slide berikutnya, coba dibuka. Misalnya ada 1/2 dikali dengan dalam kurung 1/3 ditambah dengan 1/4. Itu sama saja kita sebar dengan mengalihkan 1/2 dikali dengan yang ada di dalam kurung tadi, yaitu 1/3, kemudian dijumlahkan dengan 1/2 dikali dengan 1/4. Dan tidak hanya berlaku untuk penjumlahan saja, namun untuk pengurangan juga. Misalnya guru punya 1/2 dikali dalam kurung 1/3 dikurangi 1/4. Itu sama saja dengan mengalihkan 1/2 dikalikan dengan 1/3, kemudian baru dikurangkan dengan 1/2 dikali dengan 1/4. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan anak? Ya, Mbak Febri, silahkan. Apakah sifat komutatif itu berlaku untuk pembagian? Oke, apakah sifat komutatif itu berlaku untuk pembagian? Nah, sebelum menjawab, saya tanya dulu, apa sih definisi dari sifat komutatif itu? Ada yang tahu? Gak ada ya? Kalau sifat komutatif itu adalah sifat untuk operasi hitung, yang mana apabila ditukar itu pasti jawabannya tetap sama. Misalnya Bu Guru punya 9 dikali 3, itu hasilnya sama saja dengan 3 dikali 9. Tapi kalau sama untuk pembagian, apakah bisa berlaku sifat komutatif? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Misalnya Bu Guru punya 9 dibagi 3, hasilnya berapa? Coba 9. Iya, 3. Kalau dibalik 3 dibagi 9, apakah hasilnya juga sama 3? Tidak, hasilnya 1/3. Nah, karena hasilnya tidak sama, maka sifat komutatif itu tidak berlaku untuk pembagian. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Oke, untuk kegiatan berikutnya silakan kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Nah, oke, sudah membentuk kelompok, Bu Guru akan memberikan lembar kerja. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Tulis nama anggotanya dulu. Dan hari ini harus selesai dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan ke meja dulu. Boleh berdiskusi ya anak-anak. Selesai? Ya, terima kasih. Dari pengerjaan LKS ini tadi, apa ada yang sulit menurut kalian? Ada? Tidak? Oh ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar tentang apa saja? Operasi hitung pecahan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dimana kalau perkalian itu pasti berlaku sifat apa saja tadi? Komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, untuk tugas hari ini silahkan ya teman-teman, anak-anak
silakan meresum atau meringkas tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Kemudian silakan masing-masing siswa membuat soal, minimal 3 soal ya untuk materi ini, dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Dan minggu depan Bu Guru akan silakan disiapkan dari rumah. Bu Guru akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Silakan kalian belajar dulu sebelum Bu Guru menjelaskan pada pertemuan minggu depan. Oke. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Selamat belajar dan terus semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.